Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang daun ya, atau stem and leaf plot. Oke deh, langsung aja kita bahas ya. Jadi harus semangat. Yuk, cus. Nah, kita masuk ke definisi dari diagram batang daun ya. Diagram batang daun adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun pada suatu set data. Seperti itu ya. Yuk langsung aja kita ke contoh soalnya biar ngerti. Oke. Contoh pertama yaitu sajikan data berikut ini dalam diagram batang daun. Nah, di situ sudah ada susunan dari angka-angka yang sudah terurut ya. Jadi 1, 1, 2, 2, 3 dan seterusnya sampai 28. Nah, langsung aja kita buat diagram batang daunnya. Bagaimana caranya? Oke, kita jawab dulu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat dulu kolom batang dan daunnya. Jadi kita pastikan dulu kita tahu yang mana batang dan mana daunnya. Oke, kita buat dulu kolomnya batang dan daun. Nah, Ibu buat kolomnya dulu ya, gelombang-gelombang biar nggak nampak kali garisnya itu nggak rapi gitu ya. Oke, Ibu buat seperti itu. Jadi yang harus kalian tahu bahwa batang itu menandakan angka puluhan ya, sedangkan daun adalah angka satuannya. Jadi kalau misalnya puluhan itu ya dimulai dari 10, 12 kalau lihat di data ya, 12 sampai ke 28 itu puluhan kan. Nah, kita ambil angka di depannya gitu. Kalau 10 itu 1, kalau 21 itu angka di depannya 2 gitu ya. Jadi kita ambil angka depan dan belakangnya. Nah, kalau 1 itu angka di depannya apa puluhannya? Nggak ada kan, maka dia 0. Nah, nanti berarti kita buat batangnya dimulai dari 0 ya angkanya. Kemudian ada 1, kemudian 2 ya, ada 21, 22, 28. Oke, batangnya 2. Nah, sampai situ aja. Kemudian daunnya kita lihat angka-angka di belakangnya. Kita lihat di sini untuk batangnya 0. Nah, ada 1, 1, 2, 2 sampai lah ke 9 kan. Ya, itulah satuannya. Nah, ketika batangnya 0, daunnya itu 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Kenapa 10 enggak? Karena itu udah masuk puluhan. Nah, kita masuk yang angka 1 di depannya, yaitu puluhannya 1. Nah, angka 1 di depannya itu 10, 12, 12, 14 dan terus sampai 15. 21 itu enggak ya. Kenapa? Karena puluhannya itu angka 2 gitu di depannya. Nah, berarti kita ambil yang angkanya 1 puluhannya. Oke, berarti ada 10, angka belakangnya adalah 0. Nah, berarti 10 gitu ya. Batang daun puluhan satuan berarti 10 gitu maksudnya gitu ya. Kemudian 12 berarti angka belakangnya itu adalah 2. Lanjut. Nah, berarti 12 tuh ya maksudnya. Nah, batang dan daun puluhan satuan. 12, 2 lagi kita buat. Nah, karena di data ada 2 kali 12-nya kan. 4, 5 kita buat 5. Lanjut ada lagi 5. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada karena puluhannya sampai 15 saja. Yuk langsung yang kedua. Batang 2 ada 21, 22 dan 28. Kita ambil angka belakangnya yaitu satuannya. Untuk daunnya yaitu angka 1, 2, 8 ya kan? Seperti itu ya. Berarti batang dan daunnya itu adalah puluhan dan satuannya yang terpisah gitu ya. Kalau dibaca udah tinggal disambungkan aja ya. Batangnya 0, daunnya 1 berarti 01 berarti 1 gitu. Nah, sekarang batangnya 0, daunnya 6 berarti 6 gitu. 1 batangnya, puluhannya 1, daunnya 4 berarti 14 gitu ya kalau mau ngambil angkanya. Lanjut, batangnya 1, daunnya 5 berarti 15. Batangnya 2, daunnya 2
maka 22. Seperti itu ya, jadi gampang ternyata ya. Nah, jadi untuk diagram ini itu yang kita pakai adalah satuan dari 10 ya. Nah, kenapa satuan dari 10? Karena yang kita ambil angkanya dari batang puluhannya itu bisa kita ambil dari angka 0 sampai 9 gitu ya. Jadi rentangnya itu 0 sampai 9, jadi ada 10 angka gitu. Jadi oke, kita buatlah dulu rentangnya biar kelihatan ya. 0 sampai 9 adalah satuan dari 10. Lanjut lagi, 10 sampai 19, nah gitu panjang kelasnya ya. 20 sampai berapa? 29. Nah, itu satuannya berarti 10. Nah, jadi ada 10 dianya satuannya. Nah, kayak mana kalau misalnya satuannya 5? Nah, berarti rentang angkanya hanya ada 5, berarti 0 sampai 4. Ini kan 5 sampai 9. Oke, lanjut lagi 10 sampai 14. Seperti itu ya. Baru 15 sampai 19. Jadi 15, 16, 17, 18, 19 ada 5 angka itu. Jadi satuannya 5 gitu. Nah, coba kita lihat untuk soal yang seperti ini yang ditanya satuannya kita buat 5. Bagaimana dia? Ya. Oke, kita buat dulu kolom dari batang dan daunnya. Oke. Inilah tabelnya. Nah, kemudian kan kita akan merujuk kepada satuan 5 ya. Nah, kita buatlah sajian datanya, mulailah batangnya dari 0. Nah, tapi ingat bahwa di sini satuannya 5, berarti tadi rentang awalnya 0 sampai 4 gitu. Jadi untuk satuannya kita mulailah dari 0. Pangkat itu daunnya, maksudnya rentang dari daunnya. Nah, lanjutlah 0 sampai dengan satuan 5, berarti 5 sampai 9 angka daunnya ya. Gitu. 1 pangkat 0. Berarti daunnya itu rentangnya dari 0 sampai 4. Seperti itu ya. Begitu seterusnya. 0 sampai 4, 5 sampai 9. Jadi 1 itu 0, 1 5, 2 0 sama 2 5 gitu. Nah, 25 berarti rentangnya 5 sampai 9 gitu kan daunnya. Oke deh. Jadi pangkat itu sebenarnya daunnya ya, angka rentang dari daunnya. Oke. Yuk langsung aja kita lihat di sajian datanya. Kita lengkapilah daunnya. Untuk 0 dengan rentang ya, batangnya 0 dengan rentang daunnya 0 sampai 4 gitu. Kita lihat untuk yang satuan berarti kan daunnya, angka belakangnya, yaitu kita ambil angka yang 0 sampai 4, yaitu 1, 1, 2, 2, 3. Nah, 6 termasuk nggak yang lain itu? Tidak, karena itu udah lebih dari 4. Karena kan daunnya itu satuan 5, yaitu angkanya cuma 0 sampai 4 doang. Begitu ya. Nah, jadi daunnya angka berapa aja tuh jadinya? Itu kita tulis deh 1, 1, 2, 2, 3. Lanjut deh untuk 0 dengan daun dengan rentang berapa tuh? Kalau berpangkatnya 5, rentangnya 5 sampai 9. Nah, jadi kita lihat yuk satuannya yang di atas. Angka belakangnya 5 sampai 9. Berarti kita mulai 6, 6, 7, 8, 9 ya. Iya, karena hanya ada angka itu di sajian datanya. Nah, 10 enggak. Karena apa? Karena itu udah masuk ke puluhan dengan angka pertama 1 ya. Nanti itu berarti untuk daunnya ya, untuk 0 dengan daun rentang 5 adalah berapa tuh? 6, 7. Ya, 6-nya 2 kali, 7, 8 sama 9. Oke deh. Lanjut lagi yuk. Untuk 1 dengan rentang daun 0. Nah, puluhannya 1. Kita ambillah dengan angka 1 tapi dengan rentang daunnya 0 sampai
4 gitu ya. Nah berarti kita ambillah yang puluhannya 1, angka belakangnya sampai 4 aja. Berarti ada tuh 10, ada 12 ya kan. Dan sampai kemana tuh? 12, 14, 15 masuk nggak sih? Enggak, karena itu udah lewat dari 5. Nah karena kita kan rentangnya hanya sampai 5 angka. Nah 5 satuan, berarti cuma sampai 4 doang. Berarti daunnya 0, 2 ya. Oke, 2, 4. Oke, sampai situ aja ya. Iya. Kemudian lanjut deh untuk 1 ya 5. Nah, rentangnya itu 5, berarti mulailah angka daunnya 5 sampai 9. Kita lihat di sajian datanya hanya ada 2 ya, yaitu 5 dengan 5 daunnya. Iya. Lanjut lagi kita yuk. Kedua, dengan rentang angka daun mulai dari 0 sampai 4 dengan 5 angka satuan. Nah yuk, angka depannya 2, ada 21, 22, 28 nya nggak termasuk karena udah lebih ya dari 4. Nah cuma 1, 2 doang deh daunnya. Yuk langsung ke 2 dengan satuannya 5 sampai 9. Nah di sajian data tinggal angka 28. Yaudah lanjut aja deh, berarti daunnya adalah 8 ya. Udah gitu aja, gampang ya. Oke. Masuk kita ke soal nomor 2 ya, yaitu kelompokkan kedua set data dengan menggunakan diagram batang daun. Nah di situ udah ada yang poin A dan poin B, seperti itu sajian datanya ya. Berarti kita jawab. Jadi hal yang pertama yang harus kita buat adalah kolom batang dan daunnya gitu kan. Nah kita buat dulu kolomnya, tapi kita lihat bahwa kita kelompokkan kedua set data. Nah di situ ada poin A dan poin B. Berarti ada daun A untuk poin A dan ada daun B ya untuk poin B, seperti itu. Nah kita buatlah dulu kolomnya. Jadi kita akan gabungkan kedua-duanya ini menjadi satu, karena batangnya itu bakalan sama kan, angka puluhannya sama, hanya saja poin daun A dan poin daun B itu berbeda, seperti itu ya. Kita buat dulu kolomnya. Nah kemudian langsung aja kita buat batangnya. Oke, puluhan yang ada dalam soal. Yuk kita lihat batang daunnya. Yuk batangnya berapa tuh puluhannya? Ada 0 ya, karena satuannya ada 2 tuh, angka depannya 0, kemudian ada 20. Ada 1 juga karena ada 12. Jadi kita gabungkan semuanya, ada angka 3 depannya puluhan, ada 4. Nah berarti kita ambil batangnya penggabungan dari A dan B ya. Kita lihat semuanya, berarti ada 0, 1, 2, 3 dan 4 sampai 40-an saja ya. Kemudian kita masukkanlah ke daun A. Nah daunnya itu kita lihatlah di poin A doang, jangan digabung. Nah untuk batang 0, nah satuannya ya kita bikinlah untuk satuan 10 saja lah ya. Berarti rentangnya 0 sampai 9 boleh ya. Oke deh. Nah jadi untuk daun A, untuk batangnya 0 berarti angkanya 2 dan 3 ya kan. Nah kita tulislah, berarti 2, 3 gitu ya. Nah kemudian batangnya 1, puluhannya 1, kita lihat angka di depannya 1, ada enggak di poin A untuk daun A? Enggak ada kan. Nah jadi kita kosongkan saja gitu. Yuk lanjut yang kedua. Nah ada 20, 24. Nah daunnya apa jadinya satuannya, yaitu 0 dan 4. Kemudian yang 30-an, batangnya 3, hanya ada 1 tuh, yaitu 32. Berarti daunnya 2. Kita masukkanlah dia 2.
Lanjut, untuk 4 tinggal 1 tuh, 41. Oke, daunnya 1. Nah, udah lanjut deh kita ke daun B. Kita lihatlah untuk poin yang B. Untuk batangnya 0, adakah dia? Ayo lihat. Tidak, tidak ada. Nah, jadi kita kosongkan saja seperti itu ya. Nah, oke, lanjut, batangnya 1. Ada nggak angka puluhannya 1? Ada ya, 12. Berarti daunnya satuannya adalah 2 angka belakangnya ya. Oke, kita buatlah 2. Oke, lanjut. Untuk batangnya 20-an ada tidak? Di poin B tidak ada juga. Nah, berarti kita kosongkan saja. Lanjut yang 3, 30-an. Di situ ada 32, 35. Berarti daunnya adalah 2 dan 5, 25 gitu kita buat ya. Lanjut untuk batangnya 4. Oke, angka belakangnya satuannya berapa? 1 dan 3 deh. 1, 3. Oke, seperti itu. Gampang kan? Oke, bersama Bu Mia, jago matematika. Oke.